Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Merdeka belajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Hai, saya Rahma dari SMA N1 Bonjol, Kabupaten Pasaman, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sosial dan emosional, koneksi antar materi 2.2. Sesi pembelajaran yang ke-6. Ada dua pertanyaan pemantik pada sesi pembelajaran ini. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kita akan bahas pertanyaan pemantik yang pertama. Berdasarkan pembelajaran modul 2.2 pembelajaran sosial emosional ini, sebagai guru kita perlu memahami bahwa sangat penting memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik agar dapat menjadikan suasana pembelajaran lebih efektif dan lebih resilient atau tangguh serta nyaman di kelas. Dengan adanya keterampilan ini, maka akan tercipta lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik termasuk kesejahteraan psikologis. Pertanyaan pemantik yang kedua. Kaitan modul 2.2 ini dengan modul 1.1 adalah guru adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Salah satunya adalah kodrat alam. Kodrat alam sendiri dapat dikatakan karakter, budi pekerti yang dimiliki oleh murid. Agar guru dapat menuntunnya dengan baik, maka diperlukanlah keterampilan sosial emosional dalam diri guru dan murid. Kaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dalam melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, maka guru perlu menerapkan nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Mustahil jika kelima nilai dan peran guru penggerak tidak ditanamkan jika ingin pembelajaran bisa berjalan efektif dan resilient. Kaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Untuk menggerakkan pembelajaran sosial emosional yang dapat menyeluruh di lingkungan sekolah, tentu dibutuhkan kolaborasi antar warga sekolah. Hal ini dapat disatukan dengan sebuah visi dan prakarsa perubahan yang disusun bersama dengan berlandaskan pada kebutuhan sosial emosional warga sekolah dan nilai profil pelajar Pancasila. Kaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Penerapan pembelajaran sosial emosional akan menjadikan lingkungan belajar yang positif karena adanya tanda-tanda perubahan berupa sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama warga sekolah, optimalisasi diri dan tingkat kepuasan yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar di sekolah. Kaitan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kebutuhannya. Maka untuk menyusun pembelajaran tersebut, guru betul mengetahui bagaimana keadaan sosial dan emosional murid agar dapat mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka, sehingga tujuan pendidikan yang menjadikan murid well-being, aman, nyaman, merdeka dapat dicapai secara menyeluruh. Sesi pembelajaran yang ketujuh. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pendidik atau guru hanya perlu membuat murid aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat memperoleh nilai afektif, kognitif, dan psikomotor
dari keaktifannya selama proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sebagaimana dikatakan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidik adalah seorang penuntun, maka tidak hanya sekedar membuat siswa aktif saja, tapi juga memperhatikan dan mengarahkan kodrat alam mereka agar sesuai dengan nilai kebajikan atau nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, ada 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional yang harus dicapai, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, untuk dapat mencapai hal tersebut, maka diperlukan kesadaran penuh atau mindfulness pada diri seseorang agar dapat menyikapi, memproses, merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini. Caranya bisa dengan menggunakan teknik stop, yaitu menyadari dan melatih nafas, melakukan hobi, dan lain-lain. Yang ketiga, perlu dilaksanakannya implementasi pembelajaran sosial emosional, seperti melakukan pengajaran eksplisit, mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik, serta tenaga kependidikan. Yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, bagi murid, mengajarkan PSE dalam kegiatan sekolah kokurikuler dan intrakurikuler. Yang kedua, melaksanakan kegiatan PPM yang menerapkan PSE berupa pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang berbasis proyek, diskusi, kooperatif, refleksi diri, penilaian diri, dan pemberian suara dan pilihan, serta penutupan PPM yang optimistik. Yang ketiga, melakukan praktik baik dengan membuat peraturan dan harapan sekolah berlandaskan PSE, serta menjaga kualitas relasi guru dan murid yang dapat menumbuhkan rasa percaya, aman, nyaman, dan mengekspresikan diri. Yang kedua, bagi rekan sejawat, yakni memodelkan diri dengan menjadi teladan, seperti menerapkan kelima konsep kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas sebagai guru. Yang kedua, membiasakan diri untuk belajar bersama rekan sejawat dalam bentuk kolaborasi, diskusi tahap perkembangan murid, merefleksikan kompetensi sosial emosional diri masing-masing. Yang ketiga, membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, serta mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Nah, itulah penjelasan mengenai koneksi antar materi dari modul 2.2. Semoga bisa mencerahkan dan juga dapat menginspirasi teman-teman. Makan selasih bersama Bunda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.